Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Dirsya Putra. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat atau menjelaskan tentang root sederhana menggunakan Android Studio dan database SQLite. Ini adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah sebuah program yang saya buat kemarin. Ya, ini database helpernya. Kemudian di sini ada layout. Nah, saya akan menjelaskan ya, seperti yang hanya saya ketahui. Di sini ada public class database helper. Ya, ini untuk pembuatan database yang di inheritance ke SQLite Open Helper. Kemudian di sini ada variabel namanya konteks. Terus buat database name-nya itu siswa menggunakan tipe data string. Kemudian menggunakan versi 1. Sini database helper, parameternya konteks dari sini. Nah, ini seperti ini. Kemudian public void on create SQLite database. Nah, on create ini adalah untuk tampilan awal pada kelas tersebut, pada kelas ini. Kemudian di sini menggunakan try catch ya. Kemudian melakukan query. Sini create string SQL, create table, biodata. Di sini artinya buat tabel yang namanya biodata. Kemudian di dalam tabel terdapat list yang tipe datanya integer dan primary key. Terus nama, tipe datanya teks, alamat, tipe datanya juga teks, kemudian db, exe, xql, dan terus make text in context. Jika sudah dibuat, maka ini akan menghasilkan pesan tabel sukses dibuat. Kalau salah, maka dia akan catch dan menampilkan pesan error, tabel gagal dibuat. Oke, selanjutnya di sini kenapa saya kosongin, karena ini untuk mengupdate database. Karena saya tidak menggunakannya, jadi saya kosongkan. Dan di sini tambah data menggunakan tipe data boolean, yaitu true try catch. Di sini saya menggunakan try catch. Tipe datanya itu ada integer, yaitu list karena angka, string nama, string alamat. Ini tipe data. String SQL, ini query-nya. Saya buat query-nya seperti ini ya. Insert into biodata, value-nya list, nama, alamat, SQLite database, get write table database. Jika ini berhasil dijalankan, maka dia akan menampilkan pesan benar, maka add data success, data berhasil ditambahkan. Jika tidak, maka dia akan catch dan false, nilainya salah. Kemudian di sini ada public
cursor tampil semua data siswa. Nah, cursor ini untuk menyimpan database. Di sini makanya try catch, string SQL, pilih atau select bintang from biodata, pilih dari tabel biodata, SQLite DB seperti ini. Cursor DB raw query SQL selection null, return cursor. Jadi jika ada biodatanya, maka dia akan menampilkan ini. Jika tidak ada, maka nilainya 0, kosong. Kemudian public boolean update data. Nah, ini untuk update data memiliki nis lama, tipe datanya string, nis baru, tipe datanya string, nama, tipe datanya string, alamat, tipe datanya string. Kemudian try catch, ini query-nya string SQL, update biodata. Apa yang mau diupdate? Ini nis baru tentunya, kemudian nama, alamat. Nah, untuk ini nis dia akan mengupdate nis yang lama ke yang baru, atau nis yang lama. Kemudian SQL database DB get right database. Jika ini semua berjalan dengan baik, maka akan menampilkan pesan sukses dan bernilai true. Jika salah catch, maka akan menampilkan false, nilai salah. Dan public boolean delete siswa. Ini metode delete siswa yang memiliki parameter nis lama, itu tipe datanya string, try catch, string atau di sini query-nya string SQL delete from biodata where nis sama dengan nis lama. Jadi hapus dari biodata dimana yang nis lama ini. Kemudian SQL seperti ini. Jika benar true, jika salah false. Seperti itu. Nah. Kemudian ini adalah main activity. Nah, ini adalah tampilan utama atau activity yang utama. Ya. Di sini juga ada XML-nya. Jadi bedanya kelas dengan activity itu, kalau kelas hanya menampilkan logika dan metode-metode saja. Kalau activity, dia ketika diklik activity, maka langsung dibuatkan XML-nya seperti ini. Itu bedanya. Nah, kemudian ini tampilan dari main activity, tampilan awal, tampilan utama. Nah, di sini saya menggunakan relative layout ya. Seperti ini. Theme. Nah, langsung di sini aja. Text view. Ini data siswa. Data siswa ini untuk ini, tulisan ini. Jadi ketika saya hapus, maka dia akan tidak ada. Ketika saya tulis lagi, maka dia akan menampilkan seperti itu. Atau mau diganti juga bebas, terserah. Di sini juga ada layout width. Ya. Misalkan wrap content, lebarnya, height-nya, wrap content juga sesuai dengan tulisannya. Dan ukurannya menggunakan 11. Terus text color-nya hitam. Layout-nya margin top. Dan linear layout.
Nah, di dalam layout ini terdapat list view. Nah, list view ini data-data untuk melihat setelah menambahkan data. Seperti ini. Margin top 5dp, width, match parent, height-nya, wrap content. Nah, di sini ada ID. ID ini sebagai nama lah istilahnya. Jadi dia ada di sini. Nah, kemudian sini ada button. Nah, button ini untuk tombol tambah. Sini juga ada seperti tadi. ID-nya berbeda dengan yang lainnya. Kemudian ada Android. Ini background warnanya ya, blue bright, biru cerah, warnanya hitam, lebarnya parent, tingginya web content. Nah, ini tambah ini untuk teks ini, atau mau create terserah. Sini lihat gravity bottom, ini elegant parent bottom true. Jadi ini untuk saya ingin selalu di bawah, fix di bawah. Nah, itu. Di sini ada on click, fungsi tambah data. Nah, setelah ini sudah, ini tampilan, ini logika. Nah, logikanya di sini. Jadi ketika ingin jalan tampilannya, maka buat logikanya. Baik. Sini nama kelasnya main activity. Ya, main activity harus sama. Di inheritance extends ke app compact activity. Nah, dan di tag my activity-nya dari sini static database helper. Ini database dari sini. Kemudian di deklarasikan jadi db helper. Kemudian membuat array list ya. Array-nya ini berbeda seperti ini, array list name ya. Terus ini juga buat array. Ini tipe data string, ini integer yang nis. Nah, kemudian list view. Ya, list view tadi dari sini. Dari sini. Kemudian ada button tambah juga dari sini. Button tambah. Kemudian array adapter. Nah, tipe datanya string. Protected wait on create. Nah, on create ini untuk tampilan awal, metode awal, menjalankan metode awal di kelas ini ya. Dan super titik on create save intense state activity main. Nah, ini menghubungkan ke sini activity main ini tampilannya. Seperti ini on create started. Nah, db helper dari sini ya. New database helper. Kemudian main activity. Array list name. Nah, seperti ini buat array-nya. Array list juga seperti ini. Nah, button tambah ini dari sini. Main button tambah data. Ya, harus sama. Kalau ada salah sedikit, maka tidak akan jalan tambah ini. Kemudian list view. List view data siswa juga dari sini. Nih. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kursor.
Nah, ini untuk menyimpan data pada database. Nah, di DB helper tampil semua data. Nah, ini dari database. Dari sini ya. Tampil semua data siswa. Nah, jika ada datanya lebih besar dari 0 berarti kan ada datanya. Nah, dia array list add. Nah, di sini kan list ini kan tipe datanya integer. Nah, dia pakai parse in mengganti ke string. Nah, list name tipe datanya udah string, jadi nggak usah pakai parse in lagi, langsung kursor get string aja. Array adapter seperti ini. Nah, kemudian di sini metode fungsi tambah data. Fungsi tambah data dari sini. Nah, on click. Nah, ini untuk ibaratkan kayak link. Kalau dalam web HTML dia kan menggunakan ahref apa gitu. Nah, kalau di Android Studio seperti ini menggunakannya. Tambah activity ya. Kemudian ada public void create context menu view seperti ini. Nah, di sini untuk memilih opsi view, edit, delete. Nah, ketika sudah menambahkan data, sudah berjalan, nanti ada tulisan nama. Nah, diklik, nanti bisa view, edit, atau delete. Nah, kemudian public boolean cek menu ini. Nah, ini untuk menjalankannya. Ini get title dari sini. View. Nah, ini view. Intent. Ini link juga sama activity list. Lihat activity class. Ini namanya myNis, NS maksudnya. Tipe datanya integer. Terus dibuat array-nya. Nah, kemudian di start, dijalankan. Terus edit juga sama. Ini untuk ubah activity. Nah, ke sini ke kelas ini. Terus myNis name-nya. Terus dibuat array-nya. Ini jalankan. Delete juga sama seperti itu. Nah, kemudian jika benar semua maka selesai. Jika salah, ini kan nilai false. Nah, jika benar semua maka benar true lah istilahnya. Kemudian sudah, berarti kita masuk ke tambah. Iya, tambah. Nah, ya, ke sini. Nah, di sini kan ada kelas tambah activity. Di sini juga ada intent, tadi kan sudah, artinya itu seperti ahref kalau dalam HTML. Kalau dalam Android Studio ini sebutnya intent. Nah, dia akan direct ke tambah activity. Nah, di sini seperti ini. Berarti jika sudah menjalankan fungsi tambah, maka dia masuk ke sini seperti ini. Ini ada kelas ya, namanya ini tambah activity. Ini di inheritance ke app combat activity. Nah, di sini ada edit text niche. Ini berdasarkan ID yang
ada di sini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan yang di tampilannya dulu saja, seperti ini. Nah, di sini mirip seperti ubah ya, ada niche-nya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini niche seperti menggunakan atau untuk nama ini. Kemudian edit text ini untuk masukkan di sini. Nah, di sini menggunakan ini hint ya, atau dalam HTML itu placeholder. Nah, ini nama ini. Kemudian masukkan nama di sini. Nah, ininya nggak usah saya jelaskan ya. Nah, di sini ada alamat ya ini, terus masukkan alamat placeholdernya atau hintnya di sini. Ya. Di sini ada dua button. Ada button simpan dan kembali. Nah, ini ada fungsi on click-nya, fungsi simpan di teksnya. Nah, di sini untuk ID-nya nanti kita jelaskan. Di sini sama fungsi kembali, namanya kembali, ini ID-nya. Nah, kita ke logikanya. Di sini yang berdasarkan ID tadi edit text niche. Nih. Ya. Di situ. Kemudian sini ada tambah text view niche. Nah, ini diisi berdasarkan ID yang sudah kita isi tadi ya. Namanya tadi apa? Tambah text view. Nah, ini. Nah, ini juga sama, ada di sini semua yang ID ini, ID. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada metode fungsi simpan ya, menggunakan try catch, yaitu boolean yang memiliki nilai true dan false. Dan result main activity ya, main activity sini, terus db helper tambah data dari sini. Nah, kemudian integer tipe datanya menggunakan parse in, diubah ya, get text, edit text niche ini atau ini. Nah, ini query-nya. Nah, ini trim, ini untuk menghiraukan spasi. Nah, ya. Jika sudah, if result, maka dia mengarahkan ke tampilan utama lagi jika sudah memasukkan data ini, maka dia akan mengarahkan ke tampilan utama. Nah, terus selesai. Jika salah, maka tolong masukkan data lagi. Nah, ini fungsi kembali yang ini. Jika diklik, maka dia akan kembali ke halaman utama seperti itu. Nah, kemudian di sini ada lihat. Nah, lihat ini. Nah, ini tampilannya seperti tambah ya, jenisnya, cuman dia nggak bisa menambahkan data, hanya untuk melihat saja. Ini nama ya,
ini alamat seperti itu. Nah ini kembali button ya, seperti itu. Kemudian kita lihat logikanya. Nah di sini pasti ya kelasnya activity, lihat activity di inheritance ke app combat activity, terus simpan datanya dari database helper. Nah ini berdasarkan ID tadi yang sudah saya jelaskan. Nah di sini on create ya, jadi ini metode yang akan dijalankan pertama pada kelas tersebut. Nah ini seperti ini. Di sini ada set content view. Nah ini berdasarkan ID juga tadi, ID yang ada di file XML seperti ini, ID ya seperti itu. Kemudian database helper, ini DB helper, that activity ya, terhubung ke sini. SQL database, DB helper. Nah ini kursor, select bintang from, pilih dari biodata atau tabel biodata yang isinya itu NIS. Nah, get in, intent, extra, main NIS. Main NIS ini nama dari main. Nah ini ya. Kemudian kursor move to first, jadi dari awal seperti itu. Kemudian jika datanya ini ada ya, lebih besar dari 0 kan, berarti 1, maka tampilan ini text view NIS get string, indeks yang pertama itu 0, indeks yang kedua itu 1 nama, indeks yang ketiga itu 2, berarti alamat. Nah itu ada fungsi kembali. Nah ini berarti dia kembali ke finish. Kembali ke main activity. Nah, kemudian ada ubah ya, berarti kita ke ubah. Nah ubah, kita jelasin ininya dulu. Nah ini seperti ini tampilannya. Ini juga ada NIS, nama, ada nama, atau mau ini di sini lebih cepat, nama, alamat nih. Kemudian ya pasti tombol edit, buttonnya wajib ada, sama tombol kembali ya, seperti itu. Ini ID-nya jangan sampai salah, harus sama, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat activity ubahnya. Nah di sini public class, nama kelasnya ini ubah activity ya, harus sama seperti biasa. Kemudian ini juga sesuai yang tadi yang sudah saya jelaskan. Nah ini wait on create, ini tampil metode yang pertama kali dijalankan pada kelas tersebut. Nah ini dicarinya di teks di sini dari file XML berdasarkan ID-nya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada database helper, ubah activity konteksnya, SQL database. Nah kemudian dibaca oleh database, terus disimpan. Kemudian pilih dari
from biodata ya, NIS. Nah ini main NIS juga dari sini ya, dari sini. Oh ini saya salah nih, ya dan nanti saya ubah. Kemudian sini move to first, dari pertama. Jika ada data yang lebih besar dari 0 berarti kan ada, maka menjalankan ini indexan 0 untuk NIS, 1 untuk nama, 2 untuk alamat. Kemudian di sini menampilkan NIS yang sudah kita inputkan sebelumnya. Nah di sini untuk fungsi ubahnya, bukan try catch, tipe datanya boolean, true false, result mengembalikan nilai, main activity atau kelas utama, DB helper, update data. Nah, coba kita lihat update data. Kemudian di sini ada NIS yang lama, terus di text NIS, nama, alamat, ini untuk menginput. Kemudian di sini if result, jika ada data yang ada di ubah activity ini, nah, maka berhasil diubah. Jika salah, maka periksa lagi. Nah ini fungsi kembalinya, seperti itu. Untuk pencobaan aplikasinya, mari kita run di sini. Nah saya akan lihatkan. Seperti ini aplikasinya, kita buka, kita tambah. Nah ini masukkan NIS. Kemudian simpan. Nah masuk. Terus pilih option, tadi ada quick view seperti ini. Kemudian edit. Nah ini saya hapus, ini juga edit. Kita lihat berubah, kembali lagi, kita lihat hilang. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.